Apa tujuan diciptakannya jin? Tujuan diciptakannya jin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua curahan nikmat dan karunia yang telah Ia berikan kepada kita semua. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama untuk kita tetap terus memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang perkara atau hal-hal yang gaib. Seperti salah satunya yang sudah kita sampaikan itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan bangsa jin. Adakah mereka dan siapakah mereka yang sebenarnya? Alhamdulillah, semua satu persatu telah kita bahas secara tuntas, detail dan mendalam. Nah, kini kita akan membahas lebih lanjut. Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan satu makhluk selain bangsa manusia, dan makhluk itu wujud aslinya tidaklah bisa dilihat oleh indera mata manusia, yang dimana makhluk itu disebut dengan jin. Nah, jin itu telah ada di muka bumi ini dan memang hidup berdampingan dengan bangsa manusia. Salah satu pertanyaan yang muncul, apa tujuan diciptakannya jin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa jin juga adalah merupakan bagian dari makhluk selain bangsa manusia. Manusia dan jin adalah makhluk, artinya sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini khususnya antara jin dengan manusia, ini menandakan berarti ada tujuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tujuannya. Jadi bukan hanya jin saja, tapi manusia juga memiliki tujuan yang sama seperti apa yang ada pada kalangan bangsa jin tersebut. Mari kita lihat di dalam Al-Quran, surah Adz-Dzariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan dari kalangan bangsa jin dan manusia kecuali mereka aku beri tugas
dan tugas itu adalah hanya untuk beribadah kepadaku. Masya Allah. Jadi ternyata tujuan diciptakan jin dan manusia itu sama. Memiliki tugas, menjalankan satu perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas dan perintah tersebut adalah illa liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka menjalankan segala perintah untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Teman-teman yang dirahmati Allah, apakah kalau demikian halnya Allah membutuhkan jin atau Allah membutuhkan manusia sehingga diciptakanlah jin dan manusia agar mereka mau beribadah kepada Allah? Apakah di sini Allah butuh kepada manusia atau Allah juga butuh kepada jin? Mari kita lihat Imam Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan di dalam kitab tafsirnya Al-Quranul Azim, atau yang biasa disebut dengan tafsir Ibnu Katsir, innama khalaqatuhum li'amuruhum bi'ibadati lahtiyaji ilaihim. Beliau memaparkan maksud dari ayat ini, artinya sesungguhnya aku menciptakan mereka, aku menciptakan jin dan manusia, li'amuruhum bi'ibadati, supaya aku perintahkan agar mereka beribadah kepadaku. Lahtiyaji ilaihim, bukan berarti karena aku, kata Allah, membutuhkan keberadaan mereka. Masya Allah, subhanallah, jauh dari segala sesuatu. Ternyata di sini Allah menciptakan manusia dan jin dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah, bukan karena Allah membutuhkan keberadaan manusia atau jin tersebut. Artinya, kalaulah memang manusia itu tidak ada masalah bagi Allah. Tidak ada masalahnya. Dan jin itu juga tidak ada juga masalahnya bagi Allah. Yang kalau mereka ingkar kepada Allah, ya sudah, itu tidak mengurangi kemuliaan Allah, tidak mengurangi maha kebesaran Allah, tidak mengurangi maha kemuliaan Allah, tidak mengurangi maha keperkasaan Allah. Tapi intinya, manusia dan jin diciptakan oleh Allah adalah untuk membawa tugas dan menjalankan tugas yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beribadah kepadanya semata. Ini tujuannya. Jadi, kalau kita berbicara tentang tugas manusia, itu berarti sama dengan tugas bangsa jin. Kalau kita bertanya tentang apa tugasnya jin, itu berarti sama. Kita membicarakan tentang tugas-tugas yang dilakukan oleh bangsa manusia. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat ya teman-teman ya? Dapat. Jadi, itulah tugasnya. Itu. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Jadi di sini kita bukan hanya cerita tugas tentang bangsa jin saja, karena memang di dalam ayat ini surah Az-Zariyat ayat 56 Allah menjelaskan ada dua makhluk, jin dan manusia. Maka ketika kita berbicara tentang tugas yang diemban oleh bangsa jin, itu berkaitan dengan tugas yang diemban oleh kita bangsa manusia. Tidak ada perbedaannya. Secara garis besar, tujuan diciptakan jin itu sama sebagaimana
Allah menetapkan tujuan diciptakannya bangsa manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.